Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Siska Universitas Wulandari. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan terkait pendekatan dalam konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari Rogers. Di mana Rogers itu teorinya berupa person center dan termasuk teori aliran humanistik. Tapi sebelumnya tolong untuk klik tombol subscribe dan juga untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terkait bimbingan dan konseling begitu. Next. Untuk teori dari Rogers di sini itu lebih tertarik untuk membantu orang lain daripada mencari tahu mengapa mereka melakukan sebuah perilaku. Kemudian mengembangkan penelitian bagaimana manusia itu merasa dan berpikir. Teori ini memang nanti intinya berpusat pada pribadi seseorang. Nah, maka dari itu terkenal dengan istilah person center. Jadi fokusnya terhadap si konseli gitu ya teman-teman. Kemudian untuk mengacu pada kerangka berupa jika maka. Jika sebuah kondisi hadir, maka sebuah proses akan terjadi. Jika sebuah proses terjadi, maka beberapa hasil yang akan diharapkan akan muncul gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu dalam teori dari person center. Next. Nah, contohnya di sini seorang ibu yang penuh kasih sayang mengajari anaknya agar mau bertanggung jawab terhadap barangnya dengan cara membereskan mainannya setiap habis bermain. Nah, kondisi ini hadir yang memunculkan proses mau membereskan mainan, ya. Kemudian yang membuat rasa tanggung jawab anak tersebut menjadi berkembang secara positif, yang merupakan sebuah hasil yang diharapkan oleh si ibu tadi. Begitu. Ini contoh dari tadi ya yang sudah dijelaskan berupa person centernya gitu. Kemudian next. Untuk kecenderungan di sini ada dua hal, di mana kecenderungan formatif lebih kepada dari setiap hal organik dan non-organik untuk berevolusi dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Nah, di sini for example, organisme kompleks berkembang dari sebuah sel. Kemudian contoh kedua, kesadaran manusia merupakan evolusi dari ketidaksadaran primitif menjadi kesadaran yang teratur. Kemudian kecenderungan aktualisasi di sini manusia untuk bergerak menuju kebutuhan dan pemuasan dari potensi diri yang dimilikinya. Jadi nanti ada kebutuhan pemeliharaan, biasanya nanti merupakan kebutuhan dasar seperti makan, keamanan, kenyamanan, menolak sebuah perubahan. Nah, di sini nanti akan menimbulkan manusia cenderung tidak mau untuk keluar dari zona nyamannya, begitu. Nah, kemudian di sini ada peningkatan diri, peningkatan untuk menjadi lebih baik. Terlihat dari kemauan manusia untuk belajar suatu hal yang tidak menguntungkan mereka secara langsung. Seperti bayi itu akan belajar mulai dari merangkak, kemudian belajar berjalan. Nah, ini. Jadi kecenderungan dua hal ini bisa kita pahami dari beberapa contoh ini tadi. Nah, selanjutnya beberapa pengalaman akan disimbolisasikan secara akurat dan dimasukkan dengan bebas ke dalam struktur diri, seperti contohnya, seorang pianis yang percaya diri akan kemampuannya diberitahu oleh temannya bahwa permainannya sangat baik. Ia mungkin mendengarkan pendapat tersebut dan secara bebas memasukkannya ke dalam konsep dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, pengalaman yang diterima dalam bentuk yang terdistorsi. Nah, di sini contohnya, seorang remaja perempuan diberitahu oleh temannya dari sahabatnya bahwa ia memiliki rambut yang bagus. Kemungkinan ia akan mendistorsi pesan ini sebagai ancaman di mana ia merasa pujian tersebut hanyalah sebuah sindiran saja. Next. Nah,
Di sini ada dua subsistem aktualisasi diri dari person center. Apa itu? Nah, di sini yang pertama adalah self concept. Jadi di sini mencakup semua aspek yang terdapat di dalam diri individu mengenai dirinya sendiri maupun pengalaman yang disadari oleh individu tersebut. Saat manusia sudah membentuk konsep diri, maka sulit untuk menerima perubahan dan pembelajaran. Nah, pengalaman yang tidak sesuai dengan konsep diri akan disangkal atau diterima dengan bentuk yang sudah didistorsi atau diubah. Sebagai contoh di sini, seorang model yang sekarang memiliki bagian perut yang gendut akan mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena ia sudah memiliki 2 orang anak. Oleh sebab itu, konsep dirinya tetap mengatakan bahwa ia seorang artis yang cantik secara fisik dan merupakan artis terkenal. Oke, next. Nah, di sini ada self ideal, di mana diri si konseling itu adalah ideal. Jadi di sini pandangan seseorang atas dirinya sendiri sesuai yang diharapkannya. Diri ideal di sini meliputi semua atribut biasanya positif yang ingin dimiliki oleh seseorang. Sebagai individu yang sehat, bahwa si konseling itu melihat hanya sedikit perbedaan antara self konsep dan juga untuk diri yang ideal. Jadi adanya self concept dan self ideal begitu. Biasanya ini dua hal ini yang perlu kita pahami di dalam pendekatan person center. Kemudian, nah di sini ada tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran di sini, yang pertama, beberapa kejadian dialami di bawah batas kesadaran dan biasanya diabaikan atau disangkal. Seperti contohnya di sini, seorang ibu yang tidak pernah menginginkan anak tetapi merasa bersalah, sehingga menjadi terlalu cemas terhadap anak-anaknya. Kemudian, perasaan marah dan benci terhadap anak-anaknya mungkin terpendam dan tidak disadari, namun tetap menjadi bagian dari pengalamannya ya, dan mewarnai perilaku sadar yang ia lakukan terhadap anak-anaknya. Nah, selanjutnya, di sini terdapat hambatan pada kesehatan secara psikologis. Di mana yang pertama itu ada penghargaan bersyarat. Contohnya bagaimana? Penghargaan bersyarat itu beranggapan bahwa teman segengnya akan menerima dirinya hanya jika ia dapat memenuhi harapan dari kelompok tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah di sini adalah inkongruensi. Seperti contohnya konsep diri seseorang remaja putri buruk, di mana ia merasa memiliki kulit yang gelap dan rambut keriting, di mana konsep diri ini sangat berbeda dengan ideal self-nya, yaitu perempuan seharusnya putih dan berambut lurus. Di sini kerentanan ya, adanya nanti kerentanan, kemudian terjadinya kecemasan dan sebuah ancaman biasanya muncul saat seseorang menyadari adanya inkongruensi tersebut. Dan dia akan mengakibatkan adanya sikap defensif, merupakan perlindungan atas konsep diri dari kecemasan dan ancaman dengan penyangkalan dan distorsi dari pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep dirinya. Kemudian adanya disorganisasi, di mana perilaku mulai tidak terorganisasi ketika mulai terjadi banyak penyangkalan dan distorsi yang menyebabkan inkongruensi. Seperti contohnya, seorang wanita yang sopan dan santun tiba-tiba mulai menggunakan bahasa yang tidak pantas untuk dikatakan. Oke. Kemudian di dalam psikoterapi di sini apa saja sih yang harus dilakukan begitu untuk mengatasi hal tersebut, terutama bagi kita para konselor nantinya harus bagaimana menyikapi atau menggunakan pendekatan person center. Yang pertama terkait kongruensi konselor ya, di sini dimana kita harus jujur dan apa adanya, tidak menyangkal hal-hal apapun yang terjadi pada dirinya, sehingga ia dapat secara terbuka mengekspresikan perasaannya. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah
mendengarkan secara empati, jadi memahami tentang perasaan klien berbeda dengan simpati ya, dimana simpati hanya bentuk ungkapan perasaan untuk klien saja. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan positif tidak bersyarat, hangat dan tidak posesif, serta tidak banyak menggunakan personanya ya, jadi menghargai dan tidak ragu walaupun klien berperilaku aneh gitu. Jadi itu tadi teman-teman semuanya terkait pendekatan dari person center, dimana memang kita harus fokus terhadap klien dan fokusnya memang kita membantu untuk memecahkan dari permasalahan begitu yang dihadapi oleh si klien dengan adanya dua substansi tadi ya, dimana dia terjadinya ini tadi ya self concept dan juga self idealnya gitu. Oke, thank you very much for your nice attention. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.